Budi Surya yang mana korupsinya juga Sulko Ayub hilang DPO, di kasus Meta Persembilan terjadi lagi, yaitu Andrianto sama Samuel Liao kabur lagi DPO lagi katanya. Dan bukan hanya di situ permainannya, ternyata 7 tersangka lainnya, 5 dibebaskan di PN Tangerang dan 2 dibebaskan di PN Jakarta Selatan dengan dalil pra peradilan diterima karena penyidikannya dan penetapan tersangka tidak sah, menunjukkan bahwa Mabes Polri dalam hal ini tipe Texas kembali berarti membuat penyidikan dengan asal-asalan. Kalau pengadilan bisa bilang bahwa penetapan tersangka tidak sah, berarti lu memproses sebelumnya nggak benar dong di situ kan. Nah ini kita memasalahkan bagaimana kasus triliunan kok penjahatnya, bos-bosnya kabur semua. Dan yang lebih parah, aset yang sudah disita 2 triliun nggak jelas ini kemana jumlahnya. Yang ketiga, proses hukumnya juga nggak jelas, apakah di pengadilan, apakah di kejaksaan atau di kepolisian. Karena kita tanya ke polisi bilang wewenang jaksa. Jaksa kita tanya, dibilang tanya ke polisi. Jadi di sini kita melihat bahwa mereka ada lepas tanggung jawab. Nah disinilah kita harus menuntut kepada Mabes Polri, terutama di Texas, untuk membenahi. Yang ketiga, Wana Arta juga. Wana Arta bosnya hilang lagi, kabur. Ini kita bingung. Ini si Dirjen Texas ini masa jenderal sehebat itu nggak ngerti cara tangkap penjahat. Hari ini penjahat A kabur, besok penjahat B kabur, besok penjahat C kabur. Pada kabur semua. Kalau satu kabur kita bisa bilang lalai. Kalau ini pada kabur semua belasan, ini mah bukan lalai. Ya, ini mah angin dan ini harus diatensi oleh Kapolri. Kapolri bilang katanya hukum akan tajam ke atas. Kita buktikan karena saya sudah melaporkan Direktur Texas dengan dugaan ketidakprofesionalan, ya. Jadi kita melihat apakah benar kemudian dari Kapolri ini masih bisa kita pegang bahwa hukum tajam ke atas dan equality before the law. Apakah itu hanya perkasan kosong, teman-teman? Jadi teman-teman, mari kita dukung aksi ini. Kalau memang mereka tidak menanggapi, mari nanti kita turun lagi dengan kekuatan yang lebih besar supaya kita didengar aspirasi kita semua. Jadi teman-teman, di dalam hukum di Indonesia ini no viral no justice. Ya, saya minta kepada teman-teman semua nanti untuk memviralkan berita ini, karena berita ini akan naik ke surat kabar supaya presiden tahu, kalau perlu presiden yang baru nanti tahu bagaimana perintah presiden yang bilang untuk berantas investasi bodong dipermainkan oleh oknum-oknum polisi di bawah. Ya, ini uang rakyat loh, triliunan loh, uang pensiunan, orang-orang itu udah pada sakit, banyak yang bahkan ada yang sudah meninggal, mencari uang mereka, dan mereka ini orang yang tak pajak. Jangan dok seperti itu dipermainkan, udah jatuh ke timah tangga, udah ditipu oleh penjahat, dimakan lagi sama oknum polisi, itu kita tidak mau. Saya tegaskan teman-teman, aksi kita bukanlah aksi untuk membenci kepolisian, tetapi kita mau membantu kepolisian memberantas oknum-oknum di dalamnya dan memberitahu apa-apa yang tidak benar supaya Kapolri bisa membenahi oknum-oknumnya. Itu yang kita mau lakukan, teman-teman. Oke, saya rasa itu aja. Kita juga doa semoga Tuhan memberkati aksi kita hari ini, ya, dan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman. Kita mau agar Kapolri itu benar-benar polisi bisa menjadi presisi. Ya, saya mau Kapolri bisa berani mencopot walaupun itu jenderal bintang 1, jenderal bintang 2, kalau oknum dan terbukti, copot. Ya, jadi saya minta kepada demand hari ini salah satunya adalah mencopot Direktur Tipetexus Wisnu Hermawan.
Vito Hermawan. Sebagai dirty Pedexus, beliau sudah gagal memproses investasi bodong. Ya, banyak aset hilang, DPO-nya banyak kabur di situ ya. Belum lagi proses hukum yang masih mandek, antara lain miliunan crime di situ. KSPSB juga LP kedua masih banyak yang mandek. Beberapa penjahatnya kayak Bini itu masih belum ditangkap. Ya, terus Narada, Minapadi juga mandek di situ. Banyak kemana ini? Polisi itu punya personel banyak, tapi kan dengan investasi bodong aja kalah. Ya, kita malu sekali kalau Pak Gembong itu sampai kalah melawan penjahat investasi bodong. Kalau mereka kalah lawan penjahat, ya apa gunanya polisi kan? Jadi kita beri masukan kepada kepolisian untuk memperkuat barisan mereka dan memperbaiki barisan mereka sehingga polisi korupsi itu bisa dicabut sampai akar-akar ya teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih. Kalau ada yang lain mau orasi silakan.